Halo pemirsa, bersama kembali dengan saya Dian Eka dalam podcast hari ini bersama dengan anggota Dewan dari DPRD Kota Yogyakarta yang membahas tentang Perwal nomor 22 tahun 2015. Dalam upaya penegakan peraturan daerah dengan pola operasional yang selama ini dilakukan, ternyata belum cukup mampu mengatasi seluruh persoalan ketentraman dan ketertiban yang ada. Untuk mengatasi persoalan tersebut di atas, diperlukan metode untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam upaya penanganan ketertiban berbasis kampung melalui sebuah gerakan Kampung Panca Tertib yang kemudian diatur dalam Perwal nomor 22 tahun 2015. Kita akan bahas lengkapnya mengenai hal ini bersama dengan Bapak Justinus Kelik Mulyono SIP. Beliau merupakan anggota Dewan dari DPRD Kota Yogyakarta, mewakili Komisi A dari fraksi PDI Perjuangan. Kita bertemu kembali Pak Kelik. Ya, Mbak Dian. Masih dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, puji Tuhan sehat. Dan harus sehat ya Pak ya? Ya, harus sehat ini. Di sela kesibukan Pak Kelik yang cukup padat. Lumayan. Lahir batin ini kerjanya lahir dan batin. Dan setiap hari telepon masih terus berdering ini Pak. Ya, seperti itulah. Ya kita itu berpedoman, saya itu kan hanya abdi rakyat tuh. Jadi apa yang menjadi keluhan rakyat sesuai dengan amanah yang diberikan kita coba untuk ya semampu kita untuk bisa paling tidak melayani, walaupun mungkin belum ada yang puas karena bukan alat pemuas. Jadi kita berupaya pokoknya tiap hari, tiap waktu berupaya apa yang menjadi persoalan di masyarakat kita coba dan kita coba terus supaya bisa harapan masyarakat itu juga bisa terpenuhi harapannya, seperti walaupun belum 100%, tapi paling tidak kita juga lihat upayanya. Upaya kita, walaupun upaya baru sedikit, tapi kita juga kita wujudkan, kita buktikan bahwa kita itu tidak hanya duduk manis dan digaji oleh rakyat, itu kita harus punya tanggung jawab moral yang tinggi. Betul. Ya, tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik ya Pak ya. Terbaik untuk masyarakat. Ya memang tugasnya, amanahnya begitu. Waktu kita dilantik dengan sumpah itu juga kita di atas kitab ya, kita harus bersumpahnya pada Tuhan bahwa kita itu harus bisa menampung aspirasi masyarakat, dan untuk tidak hanya ditampung ya juga harus kita upayakan untuk bisa dilaksanakan. Betul. Untuk kepentingan masyarakat. Jadi tanggung jawabnya berat ya Pak ya? Ya seperti itu Mbak. Ya seperti itu, kalau kita anggap berat ya berat, kalau enggak ya anggap kita ya memang sudah tugasnya gitu. Baik Pak Kelik, kalau beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang Pergub ya, nomor 41 tahun 2023. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Perwal nomor 22 tahun 2015 tentang gerakan Kampung Panca Tertib ya Pak ya. Nah, sebetulnya apa yang dimaksud dengan gerakan Kampung Panca Tertib Pak Kelik? Jadi sesuai dengan Perwal itu, Kampung Panca Tertib itu diharapkan masyarakat itu akan sadar ketertiban yang ada di wilayahnya. Yang namanya 5 tertib itu tadi ya, tertib sosial masyarakat, tertib bangunan, tertib adminduk atau administrasi kependudukan, tertib rumah kos itu harus ada induk semangnya, itu harus dijalankan. Jadi itu kita berupaya dari ketertiban itu kita bangun dari bawah. Ya, dari bawah artinya dari kampung itu tadi, dengan kesadaran masyarakat. Kembali lagi ya, pemerintah kota membuat perwalnya supaya menjadi pegangannya. Aturannya itu dipegang gitu. Jadi kalau nanti ada tindakan dan lain sebagainya, loh ini kok tidak tertib, ini melanggar. Ya, konsekuensinya seperti ini. Nah, ini yang perlu kita sadarkan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah juga warga masyarakat ini juga
ya sudah lumayan tertib. Artinya walaupun belum 100%, makanya tidak boleh buang sampah sembarangan. Kita coba ya, buang sampah harus dipilah namanya. Betul. Kalau di hulunya kan sudah seperti itu dipilah juga. Ini termasuk ketertiban kan. Ternyata masyarakatnya tinggi di Jogja ini, ketertibannya masih tinggi, tidak hanya dipandang sebelah mata saja ya, jadi lumayan tinggi. Jadi ketertiban itu harapan kita dari pemerintah kota, baik itu eksekutif legislatif, itu mencoba untuk membangun kesadaran itu melalui peraturan wali kota itu. Jadi ini juga menjadi tujuan utama dari adanya gerakan Kampung Panca Tertib ya Pak, yang diatur dalam Perwal nomor 22 tahun 2015, supaya masyarakat juga menjadi sadar dan juga memang ada upaya untuk membuat keadaan ini menjadi lebih baik lagi, lebih nyaman, betul. Kemudian kalau alasan atau urgensinya sehingga perlu dibentuk ini atau dibuat gerakan Kampung Panca Tertib itu? Ya gini Bu, kalau semua itu kepinginnya tertib, tapi kalau itu tidak tertulis, itu kan cuma angan-angan gitu. Betul. Ini berpegangan pada kalau orang Jawa omongin tok, gitu kan. Tapi kalau kita ngatur warga masyarakat kan harus tertulis tuh. Betul, ada dasarnya ya Pak. Tertulis itu gangan kita tertib ini dasarnya Perwal nomor sekian, baik tadi. Baik. Dan ini belum ada istilahnya perubahan ya Pak dari belum ya, belum. Dari sejak ini kan dikeluarkan Kampung Panca Tertib dengan Perwal ini kan membreakdown perda ketertiban Kota Yogyakarta, ketertiban umum Kota Yogyakarta. Jadi mereka eksekutif itu kan selalu tiap tahunnya mengajukan raperda, rencana peraturan daerah. Betul. Nah itu diajukan ke Dewan berapa tiap tahun. Nah itu ada dua, satu inisiatif DPR atau satu lagi inisiatif eksekutif. Nah, kalau dulu ketertiban ini inisiatifnya DPRD, gitu. ya. Tapi di breakdown oleh wali kota jadikan Perwal, berpegangan pada perda ketertiban umum itu tadi. Ya. Inisiatifnya dari DPRD ini. Inisiatifnya malah justru dari DPRD. Periode kami pertama kali. Periode. Berarti Bapak juga ikut? Ya ikut. Oh, ikut begitu. Membentuk perdanya itu bersama-sama teman-teman dari fraksi yang lain. Baik, Pak Keli, sebetulnya apa sih dampak yang diharapkan nantinya oleh masyarakat dengan adanya gerakan Kampung Panca Tertib ini? Ya, harapan kita kembali lagi, kita itu mencoba dan selalu mencoba, dan pemerintah itu harus turun ke wilayah, harus hadir. Artinya ini pembuktian bahwa kita itu legislatif dan eksekutif itu tidak diam saja, selalu membaca kepentingan masyarakat, kemauannya masyarakat. Nah, seperti di Dewan ini kan ada jaring aspirasi. Iya, betul. Itu kan persoalan-persoalan di wilayah. Nah, itu kan kita tampung juga, itu kita angkat di DPRD untuk kita sundingkan ke musrenbangnya punya eksekutif. Ini kita sundingkan mana yang belum terakumulasi oleh musrenbang. Ini kita menemukan di masyarakat persoalan seperti ini. Nah, itu selalu kita sundingkan supaya apa? Supaya semua juga terakomodasi semua aspirasi, baik itu dari musrenbang maupun dari reses itu tadi, semuanya seperti itu. Enje. Dan sampai sekarang ini sampai sejauh mana penerapan gerakan Kampung Panca Tertib di wilayah Kota Yogyakarta? Dari jumlahnya saya kurang, tapi sudah seratusan lebih itu terbentuk di Kampung Panca Tertib. Targetnya tahun 2024 ini semua sudah jadi Kampung Panca Tertib.
Berarti ini sudah di beberapa wilayah Sudah kecamatan ya. yang Sudah. ada di kota Yogyakarta Iya, mereka betul. sudah. Ya. Oh iya. Sudah terbentuk 100 berapa gitu ya. Tinggal 12 atau apa laporannya dari Satpol PP seperti itu. Oh begitu. Jadi nanti kita akan di tahun kemudian ini tetap kita jalankan supaya semua bisa masuk di Kampung Panca Tertib. Karena ini leading sektornya di Satpol PP, Bu. Oh berarti leading sektornya Ya, malah justru karena di Satpol PP ya. Leading sektornya Satpol PP karena di sana itu ada bidang penegakan perundang-undangan. Jadi hal-hal yang itu melanggar undang-undang itu yang mengeksekusi Pol PP. Pol PP. Ya, Dan apakah ada sosialisasi dulu Pak sebelumnya ya terkait hal mesti ini? Bu, mesti karena apa itu sesuatu gerakan itu kan mesti ada interaksi dulu di masyarakat. Kayak apa. Nah interaksinya itu mau arahnya kemana. Nah ternyata interaksi itu mewujudkan Kampung Panca Tertib. Nah itu dilaporkan ke Satpol PP untuk bisa dibentuk namanya Satuan Kampung Panca Tertib. Oh Seperti itulah. begitu nggih. Satpol PP memfasilitasi itu dengan anggaran yang ada yang diberikan oleh disetujui oleh Dewan. Berarti dalam hal ini masyarakat yang dilibatkan ini mulai dari Ya RT RW, RK, LPMK seperti itu. Sama dengan jaga warga itu kan juga begitu. hampir sama ya Pak ya. Sebetulnya saya lihat di pergubnya sama di perwalnya ini hampir selaras ya, sinergi banget gitu ya. Atau dulu enggak tahu itu ya, dulu breakdown dari Pergub pergub mungkin ya. itu ya. Oh nggih. Dan harapannya Pak di kedepannya terkait dengan gerakan Kampung Panca Tertib ini dari Pak Klik pribadi seperti apa? Gini, kalau mereka sudah membaca, mengerti isinya dari perwal itu, sehingga dia kan masyarakatnya itu punya pikiran, pengertian, oh kita mesti kalau bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu kita punya tanggung jawab. Betul. Nah, tanggung jawabnya bersama-sama, baik masyarakat, pemerintah, itu untuk sama-sama, untuk apa? Untuk baik. Baiknya itu tadi apa? Ketertiban, kenyamanan, ketentraman, kesejahteraan itu akan tercapai nanti. Tapi kalau hanya itu tidak tertib, tidak nyaman kan perekonomian juga kacau dan dampaknya pada masyarakat kecil. Betul Pak. Tidak sejahtera, cuma bingung ya ribut. Lah akhirnya golek upo angel gitu ya, mau nyambut gawe angel. Tapi Betul. kalau tentram nyaman itu kan Tentrem nyaman peluang enak ya. kerjanya banyak. Nah ini harapan kita yaitu tadi, kalau itu sudah nyaman, tentram, harapannya kita masyarakat sejahtera. Betul. Ya, dengan uluran hadirnya tentunya pemerintah daerah, masuk umumnya UMKM dan lain sebagainya, itu kan mendorong Nggih. itu pemasangan wifi itu sekarang model saudara-saudara kita jualnya secara online, paling tidak kalau ada wifi-nya kan untuk kuat itu. Iya betul Nah, betul. itu mendorong. Tapi kadang-kadang kita sedih juga, sore-sore anak enak kumpul-kumpul tak kira sinau buka beda. Itu kadang kita ya susah juga, tapi ini mau gimana lagi, memang zamannya seperti ini. Iya zamannya sudah berubah ya Pak ya. Makanya kita juga mengantisipasi jam berapa wifi itu dipotong supaya tidak mengganggu anak-anak belajar. Kegiatan belajar nggih. Itu Kominfo nanti yang ngatur, kebetulan mitra kami di Komisi A. Oh iya nggih. Baik, menarik sekali Pak Klik dari perbincangan kita beberapa waktu yang lalu terkait Pergub dan sekarang ini mengenai Perwal Gerakan Panca Tertib. Terima kasih untuk waktu dan kehadirannya, sudah menyela di sela-sela kesibukan dan aktivitas Pak Klik. Sedikit Bu, Nggih. kita juga berupaya di kota ini semua dipasang CCTV Bu. Itu kan membantu juga untuk Oh betul. ya kayak apa dinamika yang ada di lapangan kalau itu terjadi
mungkin yang tidak pas itu kan bisa terpantau juga. Iya, dan Ini sekarang sudah difasilitasi semua kemantren yang ada di kota, 14 kemantren, 45 kelurahan dan 619 RW itu terpasangnya di wilayah kota Yogyakarta ini. Jadi Begitu. sehingga pantauannya di kelurahan, Bu. Nah, ini juga inisiatif dewan untuk seperti WiFi, seperti apa itu CCTV, itu Komisi A yang mendorong untuk untuk membantu tadi saudara-saudara dari jaga warga, dari Litmas, dari Pampumatnya Tertib, itu kalau ada kejadian kan sudah terekam sehingga melacaknya mudah. Betul. Nah, lebih itu. cepat Lebih juga. cepat, ya. Dan kalau juga tidak ada itu kan susah juga mau melacaknya. Betul. Itu Bu. Jadi, membantu dan mempermudah juga ya, tugas dari mereka. Iya, Mereka betul. Ya. Itu kita dan kita selalu berupaya apa yang apa itu dimungkinkan untuk masyarakat itu apa supaya itu tadi cita-citanya sejahtera untuk semuanya. Ini ya kita masih mengolah pikir ini ya mengolah alik pikir ini apa meneh gitu sing supaya terpenuhi sehingga ya kesan kita itu ya nyambut gawe, tidak hanya diam saja. Kadang-kadang kan orang DPR ngapusi, kadang-kadang lah piye gitu, kadang-kadang ya seperti itu. Belum tahu Pak Keli ya Pak. Dan mereka yang ngapusi dewan juga banyak. Kalau pas kayak gini nih Bu, waduh berapa kaki gitu. Itu ya ikut sana ikut sini mana yang menguntungkan. Iya, gitu. betul. Kadang-kadang tanggung jawabnya juga Nyun Sewu. Itu yang perlu kita didik warga masyarakat, walaupun tidak semua Bu. Kalau di Jogja ini kebetulan kan Nyun Sewu pendidikannya kan lumayan. Iya. Tapi yang ngeri itu kan di kabupaten itu Bu, kan ngeri itu. Dikasih hoak itu mereka sudah langsung mentah, betul ya, terima mentah-mentah ya. Tanpa harus cek dulu kebenarannya. Betul. Dan ya seperti itu, makanya ini masih PR banyak buat negara kita ini supaya baik. Ya, harap baik ini tengah jalan ya kisruh. Pemilihan presiden, wakil presiden seperti itu. Nah, itu kadang-kadang kita yo pusing piye to karepe gitu. Iya. Itulah politik, Pak. Konstitusi yo ubah-ubah saenake dhewe gitu. Itu kan kadang-kadang piye. Baik Pak Keli, terima kasih sekali untuk waktunya dan juga selamat tahun baru. Supaya di tahun 2024 nanti lebih baik, sukses dan diberikan kelancaran terutama untuk proses pemilihan umum ya Pak ya. Agar mudah-mudahan sekali putaran aja. Betul. Kalau 2 kali putaran biayanya betul, menghabiskan biaya, waktu. Betul ya. Nangis betul. Betul. Yang penting tetap berakhir dengan damai ya Pak ya. Betul. Sesuai dengan yang diharapkan. Kita tetap bersaudara. Betul. Walaupun beda pilihan tapi tetap bersaudara. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Bapak Keli dari Komisi A, anggota DPRD Kota Yogyakarta dari fraksi PDI Perjuangan pada hari ini. Dan kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Saya Dian Eka pamit mundur di hadapan pemirsa semua. Terima kasih, sampai jumpa kembali.